Ya, aku merasa kedua-duanya aku dekat ya. Eh, Sebelum kasus ini bisa dikatakan viral ya, kan udah setahun lebih lah, hampir 2 tahun kayaknya. Saya lupa tepatnya kapan, tapi memang pada awal-awal perselisihan ini, Ruben dan Wenda memang sama-sama menghubungi untuk menengahi masalah anak sih khususnya, kekisruhan mengenai pola asuh anak mereka. Bu, tadi di sini Kapan Bu tepatnya mereka menghubungi Bu? Saya lupa tepatnya kapan, udah setahun lebih, hampir 2 tahun. Bahkan tadi saya teleponan sama Ruben, kemarin saya ada diajak ke live tuh sama Koko Hiro kalau nggak salah ya. Tiba-tiba ditanya mengenai kekisruhan ini. Ya, aku juga takut salah mengingatkan, takut salah ngomong juga. Tapi kalau memang kemarin ucapan aku itu salah, tolong dikoreksi, karena itulah yang aku ingat, karena kan ini sudah lama. Ya, Korben bilang, ya betul Kak, yang Kakak sampaikan memang betul, aku ingat juga, aku yang Kakak sendiri melihat akhirnya pertikaian mereka ini sampai belum selesai ribut, masih terus mengungkapkan adanya mungkin dari pihak Ruben mengatakan kebohongan. Kak Fitri sendiri melihatnya seperti apa sih? semua orang punya, kedua belah pihak itu punya apa ya, punya keyakinannya sendiri-sendiri kan. Tapi kalau kita bisa apa ya, merenungi itu, sebetulnya kalau dari awal memang perselisihan untuk hak asuh anak ini sama-sama dipatuhi sesuai dengan aturan dan keputusan yang sudah berlaku, itu harusnya kan nggak seramai sekarang. Menurut saya begitu. Bentar ya, Yani, yes. Handphone saya ungu terus. Bu, Lanjut. Bu kan ketika dijadikan sebagai penengah, sebagai orang yang dikeluarkan, diharapkan mampu untuk memberikan jembatan perdamaian. Ibu melihat ada kesulitan nggak sih dari kedua belah pihak? Masih ada ego masing-masing nggak sih? Iya, ya udah pasti iya ya. Cuman kan mungkin Ruben melihat kenapa dia berani bercerita ke saya kan, karena ya mungkin dia juga merasa saya pernah di posisi dia. Mungkin dia kepengen bertanya pada saat saya di posisi dia itu seperti apa sih gitu. Kan saya hanya mencontohkan apa yang terjadi di hidup saya dulu kan, bagaimana saya sebagai seorang ibu yang rela berkorban apapun untuk kebahagiaan anak gitu ya. Dan saya juga yakin semua orang tua, baik itu ayah atau ibu, pasti rela berkorban untuk kebahagiaan anaknya. Saat itu ya yang saya sampaikan seperti itu, baik ke Ruben ataupun ke Wenda. Bisa nggak kalian ini baik-baik aja? Ya kalau memang waktunya bersama dengan Ruben, ya Wenda kasih izin. Begitupun sebaliknya kalau memang waktunya pulang, karena kan anak-anak tinggal sama ibunya kan, ya dianterin pulang. Apa tanggapan dari Kak Ruben sama Kak Wenda? Kalau Ruben sih setahu saya lebih ke, ya karena bukan di Ruben kan, anak-anaknya lebih ke pasrah aja. Ya begitu aku sampaikan, kira-kira kalau nggak salah gini ya, pada saat itu Ruben ini udah nggak bisa berkomunikasi sama Wenda. Nah, minta aku yang berkomunikasi, hari apa, jam berapa, kurang lebih begitu ya. Nanti aku sampaikan tuh hari apa kira-kira anak-anak bisa dijemput gitu. Misalnya sudah setuju nih hari apa, jam berapa, misalnya gitu. Tapi nanti tiba-tiba dikabarin anak-anaknya nggak mau. Itu udah berkali-kali. Terus pada akhirnya mungkin Wenda juga nggak mau disalahin, karena Kak memang bener-bener anaknya yang nggak mau. Silahkan aja berkomunikasi langsung ke anak-anaknya, kurang lebih gitu ya. Nanti kalau Ruben udah tuh chat ke anaknya, kadang-kadang dijawab, kadang-kadang enggak gitu, yang sampai akhirnya
Korban memutuskan, sudah Kak, aku pasrah aja. Aku cuma bisa berdoa. Kalau aku rindu ke anak-anak, sekarang aku pergi ke Panti Asuhan. Tapi kalau Oke, Kak ibu Fitri kan ngelihat diminta sekali lagi ya Bu, bukan ujuk-ujuk datang. Kita harus mengingatkan juga nih Bu kepada semua orang bahwa ibu itu diminta untuk menjadi penengah. Ketika ibu merasa ada kesulitan dari salah satu pihak dengan egonya sendiri, dengan amarahnya sendiri gitu. Sekali lagi ada anak di sini yang jadi korban. Ini satu Indonesia Raya terkait masalah rumah tangga, isu segala macamnya. Satu pesan ibu terbesar agak sih untuk mereka berdua ini bahwa ingat bahwa anak, poinnya ke anak. Sudah sering banget, tapi akhirnya kan berembet kepada masalah rumah ya. Masalah rumah yang dari pihak Wendanya kepengen semua permasalahan rumah itu diselesaikan, dan sampai saya itu sebetulnya saya nggak mau kalau berkomentar tentang harta atau begini lah gitu ya. Tapi pada saat itu memang mau nggak mau karena saya udah dimintakan pendapat, ya akhirnya saya juga dimintakan pendapat tentang itu gitu kan. Apa yang terjadi di masalah rumah itu sebetulnya saya juga sudah memberikan masukan baik kepada Wenda ataupun kepada Ruben. Tapi pada saat itu seingat saya Ruben bukannya nggak mau menyelesaikan masalah itu rumah. Kadang-kadang kan kita mungkin dalam keadaan kondisi ekonomi sekarang juga lagi nggak baik-baik aja. Mungkin kadang-kadang yang memang tidak dipungkiri memang suka telat bayar, tetapi bukan tidak bayar pada saat itu ya. Dan saya nggak percaya begitu aja waktu itu, sampai akhirnya aku nggak bisa Ruben berkomentar terlalu jauh karena ini kan masalah finansial antara keluarga. Akhirnya Pak Ruben datang ke rumah, dia membawa banyak bukti transfer dan lain-lain sampai setumpuk itu. Saya suruh baca satu-satu. Ya saya baca, ya saya cuma bisa bilang, oke, sebagai seorang ayah, walaupun misalnya keterbatasan ketemu sama anak, tetapi menurut saya pada saat itu Pak Ruben bertanggung jawab untuk kehidupan finansial anak dan urusan rumahnya pada saat itu. Bu, oke Kak Fitri, Ibu mengenal sosok Sarwenda ini seperti apa sih Bu? Karena kan seperti yang kita tahu saat ini Sarwenda sendiri bisa dibilang dicap cukup buruk Bu saat ini di publik. Ya itu terserah publik menilai ya. Saya kembali lagi kan ini kepentingan saya bicara ini masalah anak. Kalau saya mengenal sosok Sarwenda ya baik gitu loh. Saya nggak pernah melihat waktu itu saya sering ketemu Wenda juga kan, dia memang masih belum ada pasangan baru ya, masih ya fokus sama anak, kerjaannya live di rumah. Saya berapa kali ke rumahnya juga, ya saya nggak tahu gitu. Setelah saya berpikir kayaknya saya udah nggak bisa lagi menengahi urusan rumah tangga ini. Saya juga siapa ya, kan saya juga nggak mau akhirnya saya punya ada salah satu pihak benci sama saya karena saya takut dinilai terlalu ikut campur. Tapi saya punya batasan sampai kapan saya memberikan masukan. Nah pada saat itu karena juga Ruben juga udah pada tahap yang ya sudahlah gitu, ya sudah, saya juga berhenti untuk berkomunikasi ke Wenda juga. Oke, Kak Fitri tadi kan sempat bilang Ruben banyak curhat cerita kondisi ekonomi Ruben itu sekarang jatuh seperti apa sih mungkin? Nggak ada jatuh, nggak ada. Kan ini mengenai permintaan dan mengenai informasi tentang rumah kan, katanya kan ada berita apa tuh saya nggak tahu apa disita bank, mau disegel dan lain-lain begitu kan. Pada saat itu saya kasih tahu gitu, nggak mungkin gitu loh kalau misalnya telat baru sekali bank lalu menyegel gitu kan, ya kan pasti ada prosesnya, ada pelelangan dulu, bla bla bla, ada peringatan dulu dan lain-lain gitu. Nah, saya melihatnya pada saat itu mungkin Wenda juga belum mengerti, nggak tahu siapa yang kasih tahu juga, sehingga dia merasa ketakutan kalau rumahnya disita. Walaupun misalnya pada saat itu jauh gitu, toh sampai hari ini kan masih di sana juga kan. Nah, mungkin ada keterlambatan ya, atau mungkin Ruben juga sibuk atau apa kan saya nggak tahu. Tapi menurut saya pada saat itu memang kewajiban Ruben masih berjalan. Bu, Ibu melihat sekali sama mereka berdua ya Bu. Ketika ada podcast tentang pinjol,
tentang segala sesuatunya. Ibu berarti masa iya Ruben seperti itu? Atau mungkin nggak seperti apa sih? Ya kalau pinjol kayaknya bingung juga ya, kenapa harus ada pinjol gitu. Korban ya daripada ke pinjol mungkin orang yang ya aku rasa nih daripada pinjol itu kan ada maksimumnya. Maksimum itu berapa sih kalau pinjol? Paling 50 juta. 20 juta kan? 20 sampai 50 juta. Taruh 50 juta. Mungkin nggak mungkin ke pinjol, kalaupun dia butuh mungkin cari aku ya. Itu sih simpelnya. Kenapa harus ke pinjol? Aku kalau korban ke pinjol sih agak nggak percaya ya. Tapi nggak tahu kalau memang ada buktinya. Tapi setahu aku nggak mungkin kalau seorang Ruben Onsu gitu iseng banget bisa download aplikasi pinjol ya. Kafit, tapi dilihat dari Kafit menengahi selama hampir 2 tahun setahun ini, ego mereka yang paling kencang, yang paling merasa paling maksudnya egonya paling kuat, paling nggak mau ngalah, itu dari kedua pihak itu antara Ruben dan Wenda itu siapa Kak? Saya nggak bisa mengatakan itu karena pada posisinya kan lagi-lagi ini anak ya. Tetapi kalau saya bisa sedikit berpendapat ya, anak-anak kan masih di bawah umur dan anak-anak kan tinggalnya sama ibunya. Mungkin kalau misalnya waktunya ketemu Ruben, anak-anak ini lagi main misalnya gitu, males misalnya gitu ya, lagi asik main gitu ya. Kalau misalnya pada saat itu misalnya nggak bisa nak, ini jadwalnya kamu ketemu ayah misalnya gitu ya, memang harus dipaksa gitu. Toh kalau misalnya anak-anaknya deket lagi main sama Ruben pun kan mereka happy kan. Kita sering melihat kan bagaimana Ruben ceria sama anak-anaknya gitu. Tapi bagaimana bikin anak ini move dari waktu sama ibunya, begitu waktu sama ayahnya memang harus ada yang mengingatkan dan kayak sekolah aja, misalnya anak tuh malas sekolah, nggak bisa kamu harus sekolah gitu, atau lagi les malas les ya nggak bisa kamu harus les ya, harusnya begitu juga sih menurut pendapat saya begitu. Kak, tapi seintens apa Ruben ataupun Wenda datang atau telepon untuk minta penengahan ini Kak? Waktu itu ya saya lupa ya, sering banget gitu. Nanti dari pihaknya Wenda, Kak begini, aku cross check lagi sama Ruben, katanya begini. Nanti Ruben jawab lagi begini ya. Intinya sih saya tidak berpihak ke salah satu pihak, tetapi saya sudah melakukan dan memediasi menurut saya yang terbaik buat mereka berdua ya. Tanggapan mereka ketika dimediasi sama kakak, dikasih pengertian satu sama lain, mereka seperti apa? Ya karena anak-anak waktu itu ada di Wenda, ya Ruben lebih ke ngalah. Ya itu yang saya bilang, kita kalau saya ingat waktu itu bulan puasa, kalau habis sahur kita teleponan kan nunggu sholat subuh, banyak surat tentang bagaimana rasanya dia sepi, kangen sama anak. Kadang-kadang saya bercandain aja, ya lah Ruben, nanti anak-anak besar juga nggak ada namanya bekas saya. Kak, mungkin selain Ruben cerita soal anak, ada nggak sih Kak, selain cerita soal anak kepada kakak? Nggak ada, selain itu ya dia, karena aku juga pernah melihat buktinya, ya dia sebagai ayah memang bertanggung jawab terhadap finansial keluarganya. Kalau sampai akhirnya, saya dengar kan akhirnya stop kan, mungkin batas sabar Ruben itu udah pada titiknya, kayaknya aku enough deh Kak, aku kayaknya mau speak up deh. Aku waktu itu masih sempat pikirin lagi, tapi ya karena ada, kalau nggak salah gara-gara live ya, ada yang kata-kata omongan kasar itu ya, saya juga udah nggak bisa berkata-kata lagi ya. Udah, itu kan haknya Ruben juga untuk protes ya terhadap ucapannya. Tapi dari aku kalau kita lihat kan buat orang tua yang sudah punya anak pasti sulit kalau pisah sama anak. Sepanjang yang ibu tahu, Ruben ini kan kalau depan kamera sama ceria ya. Saat dia curhat sama ibu, serapuh apa sih ternyata seorang Ruben ini? Ya sudahlah, sedih lah kalau diceritain, dia sering nangis juga kalau lagi di bawah anak. Sorry ya Ruben. Nah, mungkin kan di TV kita lihat yang dari pihak menolak itu, kalau misalkan ternyata pertengkarannya hebat gitu sampai yang kayak teriak-teriak gitu. Nah mungkin di momen itu apakah Ruben juga cerita terkait masalah sebesar apa yang mau ada? Kalian boleh percaya boleh tidak, Ruben itu tidak pernah cerita kalau masalah itu. Dia nggak pernah cerita kalau misalnya ada pertengkaran yang ada di CCTV itu. Saya melihat Ruben juga ke saya masih melindungi Wenda sebagai istrinya, mungkin takut juga
Kalau saya ini kan orangnya AA, BB gitu ya. Mungkin dia nggak mau kalau bercerita tentang perkelahian itu, takut saya juga akhirnya udah nggak bisa netral lagi gitu kan. Korban juga menjaga banget itu untuk biar saya itu tetap netral untuk melihat dia tidak ini dibela. Sekali lagi dia tidak ini dibela, tetapi dia karena mungkin saya lebih tua juga dan saya juga pernah mengalami perceraian di rumah tangga saya, dia meminta pendapat sebaiknya bagaimana. Kemarin kan sempat ada di podcast itu ada kontestan Rina sama Kodensu, dia bilang kalau misalkan ada sempat anak-anak dibully. Nah mungkin itu sempat kan Kak? Saya belum nonton podcastnya, dibulinya gimana? Nah kalau misalkan di korban sendiri pernahkah ada omongan itu mungkin khawatir terhadap anak-anak yang rumah tangga keluarganya tuh sedang rapuh gitu, mungkin terus akhirnya anak-anak terdampak juga di sosietinya? Enggak, kalau korban sih lebih ke terakhir-terakhir yang karena viral ya. Saya ingatnya waktu ada anaknya lagi nginjekin Ciu. siapa namanya Gio. ya. Terus di pangku-pangku gitu, yang kadang-kadang yang begitu tuh dia langsung telepon kan, aku sedih deh Kak, anak aku kok begini, aku aja ayahnya nggak pernah begitu. Udahlah korban ya, aku cuma bisa nenangin aja. Kak, tapi melihat kemesraan Wenda yang terlalu vulgar juga dalam arti mungkin diumbar kayak gitu, itu juga Itu hak Wenda, tapi seingat saya waktu itu ketika Wenda juga punya pasangan, Ruben minta tolong ke saya, Kak, Wenda kan udah punya pasangan, kan kayaknya enak ya kalau misalnya nih Wenda lagi sama pacarnya, dia mau pacaran nih, anaknya dititipin ke aku, dengan gitu loh. Ya sebetulnya good idea itu, cuman lagi-lagi aku nggak sanggup menyampaikan karena kan Wenda punya alasan tersendiri. terakhir dari aku, Kak Ruben suka nangis nggak sih Kak? Sering nangis nggak mengungkapkan? Kalau rindu sama anaknya suka. Suka ya? Dia sering baca Al-Quran kan kalau lagi sedih. Bahkan saya juga kadang malu ya sama Ruben kalau dia lagi terpuruk itu, dia udahlah Kak, aku kalau lagi begini aku gelar sejadah aja. Ya, bagus. Tapi mungkin kakak terkait dengan kan ada Onyo juga ya, mungkin sempat cerita juga soal Onyo yang akhirnya pulang gitu bersama Ruben. Sekarang kan awalnya kan sempat bisa, akhirnya sekarang kembali ke Ruben. Kalau Onyo sih kita nggak pernah ngebahas terlalu spesifik, cuman Ruben merasa dimanapun Onyo mau tinggal itu silahkan Onyo. Onyo kan sudah besar juga. Kalau sekarang memang Onyo udah sama Ruben, ya mungkin itu pilihan Onyo ya, karena setahu saya waktu tinggal sama Wenda pun kan baik-baik aja. Nah, saya nggak terlalu membahas masalah Onyo karena membahasnya global, masalah anak-anak semua termasuk Onyo di dalamnya. Oke, Tapi boleh ya aku. Nah mungkin ketika akhirnya korban bikin story gitu ya, pengenalan kata panjang support dari kakak sendiri, nah mungkin sejauh apa sih Kak? Iya, karena begini, karena kan kadang-kadang netizen ini suka berpikir aku ini suka ikut campur ya. Mana mungkin aku ikut campur kalau aku nggak dimintain pendapat gitu. Aku tuh orangnya nggak kepo-kepo amat juga gitu, tapi karena mungkin banyak teman-teman yang menganggap aku ini bisa dituain karena aku tuh memang lebih tua dari mereka kan ya. Ya kalau misalnya bertanya ya aku kasih saran, ya mungkin mereka merasa nyaman cerita sama aku. Aku selama ini kan diam, walaupun aku tahu dari berapa tahun lalu awal-awal viral ini kan aku nggak ada bersuara karena aku menghargai masing-masing pihak untuk menyelesaikannya sendiri gitu, sampai akhirnya gara-gara kemarin itu, gara-gara Koko Hiro aku lagi live kan, Koko Hiro naik, aku ditanya ya jadi aku spontan menjawab. Tapi aku juga udah minta maaf sama Wenda juga, sama Ruben juga, harusnya aku nggak ngomong ya, tapi karena ada pertanyaan mendadak begitu, mau nggak mau aku harus menjelaskan biar masyarakat juga tahu bahwa sebelum adanya kekisruhan ini tuh sebetulnya mereka berdua ini sudah kasih saran untuk jangan ribut-ribut gitu. Tapi mungkin korban sendiri waktu dulu itu dengan samanya kan mungkin pasti ini tuh adalah sesuatu yang memuncak sampai akhirnya ada perceraian gitu ya awalnya. Nah waktu itu tuh sefatal apa sih Kak? Sampai akhirnya ya benar-benar Kita nggak bisa ngomong sefatal apa, namanya kalau rumah tangga udah pisah berarti kan udah nggak ada rasa suka ya. Cuman begini loh teman-teman ya,
banyak mungkin orang yang berumah tangga berpisah dengan tidak baik-baik aja, itu banyak. Tapi aku melihat walaupun Ko Ruben itu berpisah dengan Wenda, sampai berapa lama Ruben itu masih melaksanakan kewajibannya sebagai ayah, dan nggak sedikit juga nominalnya. Ya, mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Banyak loh para laki-laki nih yang udah cerai, ya sudah, lupa anak istri, lupa, ya sudah, pergi aja. Kenapa aku bisa mengatakan itu? Karena Ko Ruben bawa semua buktinya. Ini kakak, silahkan kakak baca. Ya aku baca lah. Sampai aku bercandain, enak jadi mantan istri kamu ya gitu. Semua itu dirembes gitu. Mungkin banyak perempuan pasti yang iri kalau di posisi itu gitu. Bagaimana walaupun mereka bercerai, sampai sekecil-kecilnya itu diganti gitu sama Ruben. Sampai saya nggak lihat nggak ada yang diganti sama Ruben. Oke Kak. Boleh aku lanjut sedikit ya.